Apa anjing? Banyak bohongnya di dalam dunia aku, serius. Apaan sih sosok mental illness, sholat gua aja bolong-bolong. Ya bingung aja gue liat. Gimana hubungannya tuh kayak panik gitu-gitu kan kayak gitu kan. Gitu-gitu kan kayak gitu kan. Dengar nggak, Mas? Dengar. Ini mikir dulu bang. Pegang sih udah bilang. Nama, umur, dan pekerjaan. Dara, 17 tahun, CEO. Diva, 23 tahun, dokter muda. Nama gua Aboy, umur 23 tahun, mahasiswa perhotelan di Malaysia. nama Beb, umur 22 tahun, masih muda. Bisa dikatakan businessman. Muhammad Hebron, umur 25 tahun, masih mahasiswa, tapi jadi anak band juga, part time lah. Kalau ada panggung. Latihan Arif, saya 22 tahun, pekerjaan saya sekarang mahasiswa. Aku Salsa, umur 19 tahun dan mahasiswi. Ikas, umur 23, kerjaan mahasiswa. Nama gue Ibnu, kalau nggak salah 24. Kalau nggak salah ya. Kalau pekerjaan sekarang nganggur. Jarot. Umur Ted. Kalau pekerjaan barbershop. Harus satu kata ya? Kayak kurang satu kata. Important. Semangat. Gangguan. Overuse kali ya? Penting deh. Keren. Bingung. Masalah sih sebenarnya. Gak ada keren aja, soalnya kan gak semua kita tuh kena mental illness. Kayak emang orang-orang tertentu aja gak sih yang kena mental illness. Ya bingung aja gue liat kok orang punya banyak masalah gitu. Banyak bohongnya di dalam dunia aku, serius. Ya di lingkungan sih banyak yang cuman bergaya-gaya aja. Wih, gue mental illness. Janganlah ganggu aku gitu. Kayak gimana gitu ya. Harus dunia tuh ngertiin aku gitu. Tuh aku kayak mana dong gitu kan? Aku yang bekerja untuk kau gitu. Enggak kan? Gangguan kejiwaan. Kalau panjang mahal. Wow. Jangan main-main gitu. Canda. Kayaknya jadi dibikin kayak palsu gitu ya. Ada beberapa oknum mungkin ya bisa dibilang fake lah gitu. Fake kan fake. Kata-kata mental illness itu kan terdengarnya kompleks dan solid gitu kan. Ini kadang penggunaan kata-kata yang seperti itu overuse, kadang mereka kadang nggak ngerti penggunaan kata-kata mental illness itu gimana gitu. Sebenarnya penting untuk ditangani gitu. Dihajar. Terus disembuhkan, bukan disembuhkan juga ya. Ya iya sih disembuhkan. Dibantu atau dibimbing. Menurutku beberapa orang sekarang juga nggak terlalu aware sama mental health, nggak berpikir kalau itu tuh penting. Ya, jadi kalau misalnya kalian itu ngerasa punya suatu mental problem, itu memang nggak ada hal lain yang bisa kalian lakuin selain semangat untuk hidup kalian. Positif banget. Of course. Kayak enggak deh. Sempurna soalnya. Kayaknya enggak sih. Enggak. Setahu gue enggak. Setahu gue ya. Enggak. Alhamdulillah. Untuk mental illness tidak sampai ke enggak. Tapi kalau misalnya kayak gangguan mental apa segala macam, ya setiap orang untuk hidup dewasa itu pasti pernah ngalamin masalah mental. Enggak sih, karena life must go on bro. Jadi nggak usah dipikirin. Kayaknya alhamdulillah sampai sekarang masih stay healthy sih men. Nggak pernah sih. Gini ya, jadi kalau nggak salah nih ya. Jadi manusia itu
Ada nih tahapnya mental health, abis itu mental health problem sama mental disorder. Nah kalau misalnya, jadi nggak semua orang kan mental disorder. Nah tapi kayaknya hampir semua orang pernah mengalami yang namanya mental health problem. Maksudnya kayak kecewa. Apa namanya? Panik gitu-gitu kan kayak gitu kan. Gitu-gitu kan kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mental health problem ini tidak diatasi atau tidak ditangani dengan baik, maka nantinya ada kemungkinan untuk mengalami mental disorder ini. Tuh. Gak tahu sih definisi asli dari si mental illness ini apa. Cuman kadang suka ngerasa atau suka self diagnose gitu loh, kayak atau nggak suka nanya-nanya ke diri sendiri kayak gue mental illness nggak sih gitu loh. Gue ada gangguan nggak sih? Karena kadang suka kepikiran gitu, suka down sendiri gitu-gitu. Itu terpicu dari misalnya habis dibentak atau nggak habis dimarahin atau habis ngelakuin kesalahan yang fatal banget misalnya gitu. Karena dulu sempet dari SD sampai SMA gue dibully. SMP paling habis-habisan sih, parah, sampai kayak tonjok, ditendang, bahkan diludahin, dikenain puntung rokok gitu-gitu, kayak duitnya juga diperas atau handphone gue dibanting gitu, pokoknya parah banget. Mungkin efeknya ada dari situ kali ya, kayak gue jadi nggak bisa dibentak, jadi nggak bisa diteriakin. Bisa sih, cuman kayak langsung gimana sih, langsung jadi kayak ciut gitu loh, jadi kayak bukan nangis atau yang lebay-lebay atau kayak pengen suicide, itu nggak, sama sekali nggak pernah kepikiran bunuh diri sama sekali. Cuman menurut gua pasti ada efek yang sangat besar dari gua dibully dulu gitu loh, yang menjadikan gua sekarang. Gang sih udah ulangan gua. Musuh lu udah nggak gue. Pernah dan sering. Ada Oh sering banget. Lebih tepatnya pernah pacaran sama orang yang kena mental illness. Pernah sih, orang terdekat lah kayak. Sebenarnya belum pernah, tapi dengerin dari orang yang pernah, yang punya teman curhat dengan dia. Jadi kayak gimana hubungannya tuh, kayak Pernah sih. Kalau dengerin curhat sih gue sering ya, gue kan orangnya humble gitu. Tapi kalau dari orang yang mental illness, gue juga nggak tahu tuh orang curhat lagi kena mental illness atau lagi cuma sekedar curhat, ya gue nggak tahu. Ya gue dengerin aja, gue kan baik gitu orangnya. kayaknya lebih ke introvert mungkin ya. Kalau mental illness mungkin enggak ada. Jadi itu ada keluarganya temen gue gitu, dan dia itu padahal anak satu-satunya, tapi memang ternyata dia baru tahu kalau dia itu bukan anak kandung. Dan dia taunya dari orang lain. Tiba-tiba dia jadi suka ngomong sendiri, suka ketawa sendiri, dan dia ngaku kalau dia itu punya teman di rumahnya, suka ngamuk-ngamuk, nggak jelas. Terus sampai si orang tuanya ini nangis, kayak ngeluh kenapa nih kayak gini anaknya, padahal anaknya tuh nggak kurang apa-apa. Dia nggak tahu siapa orang tua kandungnya. Terus tiba-tiba aja dia kayak gitu. Akhirnya waktu itu karena teman aku ini nanya ke aku, akhirnya aku saranin aja buat coba deh datengin ke psikiater. Nggak begitu peduli-peduli kali gitu kan. Soalnya dia kurang juga sholatnya. Jadi dia nggak ingat sama Tuhan. Apaan sih sosok mental illness, sholat aja bolong-bolong. Pokoknya kalau dia emosi, salah satunya ninju kaca. Ada juga yang nggak bisa, kalau dia benci sama orang, dia pengen ninju, minimal ninju gitu. Dia memang mental illness-nya itu dalam hal ketidakmampuan untuk adaptasi terhadap lingkungan yang baru ya. Waktu itu dia cerita tentang masalah keluarganya. Kayak ngobrol di depan umum kayak takut-takut gitu, takut ketemu orang dengan alasan yang nggak jelas. Cuma gue nggak tahu ya itu lagi mental illness atau enggak. Jadi dia itu cerita kalau dia kan depresi. Tapi ini beneran depresi loh, maksudnya karena kan dia udah konsultasi juga ke psikolog kayak gitu sih. Terus udah lanjut deh. Mungkin karena trauma, terus kejadian-kejadian masa kecil yang menurut dia tidak bahagia. Dengar nggak, Mas? Dengar. Gue mikir dulu bang.
paling banyak itu pentriggernya adalah lingkungannya. Tapi lingkungan kan luas ya, ada keluarga, ada pertemanan, atau macam-macam lah. Tapi kayaknya yang paling banyak itu dari keluarga dulu kali. Tapi bebas sih, soalnya kalau misalnya dia dari keluarga baik-baik pun dia bisa jadi kena mental illness karena dari circle pergaulan dia sendiri. Mungkin karena salah satunya ya broken home, punya masa lalu yang buruk dengan pacar, dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan teman, lingkungan. Lagi ya? Mungkin kayak Fatan? Rata-rata faktor lingkungan pasti. Genetik bisa jadi dari internal sendiri, tidak bisa bertahan akan segala macam masalah. Kemampuan adaptasi yang kurang, juga faktor lingkungan, dan juga mungkin lebih ke dirinya sendiri ya, kayak emang gak mau gitu keluar dari masalah yang itu aja terus, mental illness terus. Itu karena lingkungan sih, soalnya lingkungan itu efeknya sangat besar. Tapi ada faktor genetiknya juga, kalau nggak salah itu maksimal 40% genetik, terus kebanyakan lingkungan lah pokoknya yang menyumbang lebih besar. Sepengetahuan gue yang dikit ini ya, rata-rata orang kena mental illness itu gara-gara mungkin tekanan hidup, utang. Saya kan? Bisa jadi, soalnya kan kemarin ada yang minjem. Aduh. Mungkin kurang bergaul, garis miring gaul. Sebenarnya dia ngerasa sendiri, tapi sebenarnya nggak sendiri. Dia aja yang ngerasa dunianya kejam gitu. Tuh kurang peduli siapa diri dia. Tuh kalau emang dia punya penyakit hal seperti itu, dia nggak pernah introspeksi dirinya sendiri. Gimana sih? Mengenal dirinya aja enggak gitu. Itu sih. Dia pengen ngeliatin dark side dari dia, tapi dia nggak tahu caranya kayak gimana. Atau mungkin karena media yang dia gunain itu nggak sesuai. Contohnya misalnya hobinya ngelukis, tapi dia nggak bisa ngelukis yang ngeliatin dark side dari diri dia, atau keresahan yang dia pengen sampai itu nggak sampai dari lukisan. Ya udah dia apa anjing, ya kayak gitu. Gue mentalis stay, itu ya gitu sih rata-rata gitu. Makanya kita kayak harusnya nggak ya santai aja kali. Kalau misalnya emang nggak bisa nyampein perasaan lu, nggak usah kayak nggak usah ngeklaim mental illness dong. Kasian yang emang beneran mental illness gitu. Iya, nggak usah terlalu self diagnose, nggak boleh, harus dikonsultasikan kepada yang profesional. Jangan self apa namanya kak? Self proclaim. Betul. Kalau dirinya itu punya mental health. Oke, jadi buat kalian semua yang ngerasa nggak ada yang ngerti kalian, yang ngerasa hidup kalian nggak berguna, yang ngerasa pengen mengakhiri hidup aja, itu percayalah semuanya itu cuma ada di pikiran kalian aja. Apa yang terjadi di sekitar kalian itu nggak seperti dengan yang kalian pikirin. Jadi go find someone yang bakal bisa membuat kalian lepas dari itu semua, pasti ada. Mulailah coba sedikit-sedikit, walaupun nggak harus setiap hari. Coba sedikit-sedikit keluar dari zona itu gitu loh. Coba, dan mungkin lebih mikir lagi tentang kayak masa lu mau seumur hidup lu kayak gitu. Gue yakin lu bisa semuanya untuk jadi normal lagi. Tetap semangat sih. Terus kalau misalnya misalnya ada masalah, jangan takut untuk cerita ke orang-orang terdekat. Kalau misalnya enggak, maksudnya orang-orang yang dipercaya lah. Tapi kalau misalnya nggak ada nih, ya mungkin bisa ngelakuin hal-hal yang bikin happy gitu, kayak misalnya kalau misalnya enggak, hal-hal yang bikin happy tapi positif. Jadi pacar gitu ya? Enggak sih. Haram ya? Mungkin dengan gambar atau main musik gitu. Terus kalau misalnya nggak mempan juga, ya udah ke profesional, psikolog atau psikiater. Semangat ya, apapun di dunia ini memang itu tidak bisa, memang sebenarnya memang untuk orang yang merasakan mental illness memang sebenarnya hal-hal itu tuh memang sulit banget untuk dilawan gitu. Terus
ya salah satu solusinya ya bisa jadi cerita ke teman, cerita ke orang tua, perbanyak ibadah, karena salah satu ibadah itu adalah jalan untuk biar lebih positive vibes, lebih terasa kayak ambience, istilahnya kayak lebih tenang gitu. Jadi kayak perbanyak ibadah sih sebenarnya, dan kemudian kayak cerita ke orang lain yang kalian percaya. Datang ke psikolog ya. Serius, karena teman curhat kayaknya nggak ini juga, nggak terlalu menyembuhkan dia gitu. Ya sesuai anjuran dokter ini dia sih. Kalau seandainya dia juga datang ke dokter pasti juga ke psikolog kan. Nanti kalau memang butuh obat, ya you know lah, obatnya kan pasti ada itu draftnya kan. Ya, jadi datang ke sana aja daripada teman curhat kadang nggak tembus kok, nggak sesuai ekspektasi dia gitu kan. Karena kalau biasanya orang yang lebih kenal dia ngerasa lebih merendahkan dia dan lebih tidak mendengarkan dia sih kebanyakan. Untuk teman-teman yang benar-benar merasa dirinya sakit, ya pergilah ke ahli. Memang berbagi cerita dan segala macam dengan orang terdekat ya mungkin memang bisa jadi solusi, tapi itu solusi jangka pendek. Kamu harus sembuh gitu loh. Jadi ya beranikan diri untuk berbicara ke orang-orang yang memang ahli dalam bidang itu, bukan hanya ke teman atau mungkin orang terdekat. Tapi selain bawa masalah kamu ke ahli, kamu juga perlu ya keterbukaan dengan orang-orang terdekat kamu gitu loh. Kadang solusinya itu ada di orang-orang terdekat kamu. Kalau buat orang yang benar-benar kena mental illness tuh mungkin awalnya dari karena dia nggak pede buat curhat kali ya. Ya udah, kalau pesannya ya curhat aja dulu gitu, siapa tahu bisa kan. Bisa loh. Ya bisa apa aja bang. Nah, makanya aku bilang bisa. Sabil lah. Ke psikiater gitu, atau kemana gitu pokoknya. Ke orang yang itulah, yang ngerti akan itu. Yang profesional ya. Semangat. Semua masalah pasti ada jalannya. Apapun masalah kita yang diberikan oleh Tuhan tidak akan lebih besar daripada kemampuan kita untuk menyelesaikan masalahnya. Super sekali. Oke, thank you. Transfer ya? Betul, lu catat rekening dia. Memang ikhlas. Ya nggak bisa aku bilang, abang ini kayaknya bipolar deh, nggak bisa gitu. Nggak semudah itu untuk mendiagnosis orang, bahkan ya